Jangan-jangan memang penyelenggara tes yang tidak mampu memahami tupoksi KPK. Ini ibarat mau jadi wartawan seperti saya ini, yang jadi penuntut utamanya adalah hasil kemampuan tes untuk menyetir mobil. Itu kan sungsang logikanya. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam The Editors. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara menyampaikan sikapnya terkait polemik alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belakangan ini terus memanas. Presiden memecah kebuntuan terhadap nasib 75 pegawai KPK yang tidak jelas karena dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi selaras dengan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi dalam gugatan uji material Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan putusan MK, Majelis Hakim menegaskan bahwa ketentuan peralihan dalam alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat sebagai ASN dengan alasan apapun. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Sebab para pegawai KPK selama ini telah dinilai mengabdi dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan. Ada 2 poin di sini yang diungkapkan atau yang di-highlight oleh Majelis Hakim MK. Yang pertama, bahwa alih status tidak boleh merugikan hak pegawai dengan alasan apapun. Artinya apapun format proses asesmennya tidak boleh menjadi alasan bagi pimpinan KPK untuk memberhentikan pegawai KPK. Kemudian poin kedua, Majelis Hakim Konstitusi mengakui bahwa dedikasi semua pegawai KPK tidak diragukan lagi dalam hal pemberantasan korupsi. Dan kita tahu putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Artinya tidak bisa ada upaya lanjutan. Inilah yang paling penting. Harusnya dedikasi dalam pemberantasan korupsi menjadi nilai lebih para pegawai KPK. Artinya jika kita melihat prioritas kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi pegawai KPK, yang pertama jelas soal sikap anti korupsi mereka. Kemudian setelah itu barulah kemampuan pendukung lainnya, termasuk urusan wawasan kebangsaannya. Bukan dibalik. Ini seolah-olah wawasan kebangsaan sangat menentukan dalam proses alih status pegawai KPK ini. KPK itu harus diisi oleh sosok-sosok pegawai yang anti korupsi dan juga punya wawasan kebangsaan yang baik. Kan sikap anti korupsi itu adalah bagian dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi kedua hal itu harus ada dalam karakter para pegawai KPK. Jangan-jangan memang penyelenggara tes yang tidak mampu memahami tupoksi KPK, tidak mampu memetakan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai KPK. Ini ibarat mau jadi wartawan seperti saya ini, yang jadi penuntut utamanya adalah hasil kemampuan tes untuk menyetir mobil. Itu kan sungsang logikanya.
Untunglah ada Presiden Jokowi. Presiden membalikkan logika sungsang tentang proses pelaksanaan TWK. Pernyataan Presiden juga mengembalikan marwah dari peraturan perundangan bahwa TWK merupakan asesmen, bukan seleksi. Ingat, asesmen, bukan seleksi. Beda loh maknanya, apalagi pelaksanaannya. Dengan memakai logika asesmen, kalau wawasan kebangsaan para pegawai KPK masih dianggap belum memenuhi ekspektasi, ya ditingkatkan. Bukan malah dinonaktifkan untuk kemudian diberhentikan seperti logika proses seleksi. Jadi instruksi Presiden kepada Menteri PAN RB, pimpinan KPK untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kedinasan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK merupakan sikap bijak seorang pemimpin negara yang masih membutuhkan eksistensi KPK dengan kekuatan penuh. Saya kutip pernyataan Presiden, KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Itu kata Presiden Jokowi seperti dikutip media Indonesia.com. Kita semua paham bahwa tes wawasan kebangsaan itu merupakan syarat untuk menyandang status ASN. Wawasan kebangsaan ialah keutamaan seorang ASN sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Tapi tidak seharusnya, tidak yang paling menentukan, apalagi format dan teknis tesnya juga dipertanyakan. Untuk itu tidak ada salahnya jika memang KPK untuk menjelaskan dengan gamblang mengenai jalannya proses asesmen tersebut. Benarkah teknis pelaksanaan sesuai dengan konsep luhur yang diamanatkan oleh norma perundang-undangan? Misalkan soal materinya, benarkah urusan kunut hingga perkawinan serta jilbab jadi materi tes? Bagaimana korelasi pertanyaan-pertanyaan ini dengan upaya pemberantasan korupsi? Dan apa hubungan pertanyaan itu dengan wawasan kebangsaan? Apakah semua ASN harus menyerahkan urusan privat mereka kepada negara? Yang jelas polemik mengenai TWK pegawai KPK ini juga menggugah kesadaran kita tentang pola rekrutmen ASN di negeri ini. Oke, wawasan kebangsaan memang perlu. Namun yang paling bikin rusak bangsa ini itu urusan korupsi. Jadi kepada pemerintah, jika ingin merekrut ASN, melakukan tes rekrutmen ASN, kalau perlu sebelum tes TWK pastikan semua calon ASN harus dites wawasan anti korupsinya. Karena birokrasi kita korup inilah yang membuat bangsa ini tertinggal. Penyakit utama bangsa ini adalah korupsi. Wawasan kebangsaan mungkin juga jadi penyakit, tapi yang utama tetap penyakit korupsi. Korupsi itu terjadi dimanapun. Coba Anda sebut sektor atau lembaga di negeri ini yang tidak korup. Bingung kan? Saya juga bingung. Di KPK aja ada rasuah. Untuk itulah kita berharap instruksi Presiden Jokowi harus benar-benar dikawal agar tidak kembali majal. KPK masih membutuhkan kekuatan penuh termasuk kontribusi dari 75 pegawainya yang dinyatakan tidak lolos TWK itu. Bangsa ini masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan perwujudan upaya luar biasa itu. Agar pemberantasan korupsi benar-benar tuntas, penguatan KPK menjadi syaratnya. Semangat penguatan inilah yang terus menggema dari ruang publik. Penguatan baik dari sisi kewenangan maupun integritas para personelnya.
Publik sangat mendukung agar KPK diisi sosok-sosok terbaik demi menyelamatkan Indonesia dari cengkraman para koruptor. Sosok pegawai yang terbaik dari sisi anti korupsi dan wawasan kebangsaan.